sahabat museum, museum di hatiku. Senang sekali saya Hari Rifki bisa menyapa kembali sahabat Sono Budoyo di Sono Budoyo Sharing Session kali ini. Bertepatan dengan kegiatan pameran Amex Upaboga ketika makanan bercerita di Museum Sono Budoyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan kita akan membahas mengenai cerita-cerita tentang makanan rakyat khususnya di Indonesia dan di Yogyakarta. Kuliner adanya pameran Amex ini seperti apa nih? Oke, salam museum di hatiku, teman-teman sekalian. Pada pagi ini ketemu sama Mas Riki, saya begitu bahagia sekali. Apa yang selama ini saya rindukan, akhirnya teman-teman di Sono Budoyo menjawab hari ini, sehingga tadi saya diajak keliling-keliling sama teman-teman dari museum. Akhirnya ini yang saya inginkan untuk mentransformasi budaya kepada generasi muda sekarang. Memang harus dibuat suatu style yang baru seperti ini dengan pameran Upaboga, artinya dalam makanan bercerita. Karena kalau takutnya nanti kalau budaya kita itu sudah hilang, maka tercabutlah hubungan antara budaya tadi, maka generasi kita itu akan kehilangan ruhnya. Maka dengan adanya Sono Budoyo mengadakan pameran makanan ini, saya sangat bahagia sekali. Dan teman-teman di gastronomi, saya kira akan menyambut dan selalu akan support anytime, anywhere gitu ya. Jadi ini yang menjadi poin. Jadi pas banget ya. Pas banget gitu ya. Ya visi misinya pas lah, kebawasannya sekarang anak-anak lagi suka kuliner. Nah, kita kenalan juga ini sama kuliner khususnya yang ada di Indonesia. Betul. Oke Pak, kita akan lanjut lagi ke dalam nih Pak. Siap. Bagaimana tentang akhirnya proses makanan-makanan yang ada di Indonesia, terus mungkin pandangan Pak Minta soal proses makanan di Indonesia itu berawal dari apa hingga seperti apa. Kalau kita berbicara tentang kuliner, teman-teman sekalian, kuliner itu adalah bagian dari gastronomi secara luas. Maka referensinya dari mana Pak? Kalau kita mau belajar, bukan dari kumpulan resep, tetapi di Indonesia itu dikenal dengan adanya kidung. Seperti kidung Harsawijaya, itu menceritakan tentang Jawadah. Berarti Jadah sudah ada sejak dulu. Terus kemudian ada prasasti, ada relief, ada kitab-kitab. Wah, ini akan munculkan bahwa referensi untuk menggali budaya, khususnya tidak berbenda seperti makanan ini, maka begitu banyak. Bahkan kita sempat terbelalak, ternyata apa yang kita kembangkan sekarang ini dulu sudah ada loh. Bahkan orang-orang dari Eropa itu belajar tentang makanan tuh sangat ngulik. Masa kita cuma datang 1000 kali ke candi itu nggak dapat apapun. Dapatnya apa? Selfie. Datang ke museum nggak dapat apapun kecuali selfie. Saya sedih itu. Karena cuma datang putar-putar 15 menit selesai. Sedangkan kalau datang ke museum coba ini itu dalam satu ruangan ini bisa 1 jam 2 jam karena mendapatkan banyak informasi. Itulah fungsinya encourage, memperkaya daripada referensi. Itu daripada referensi. Nah, berawal dari referensi-referensi itu kan kita misalnya kayak di Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempahnya Pak ya. Katanya juga dulu bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia pun juga sebenarnya bagian untuk mencari rempah-rempah itu sendiri. Mungkin gimana sih Pak kalau penjelasan dari Pak Minta sendiri? Teman-teman kita kalau kita belajar tentang rempah-rempah, kita itu bersyukur sekali bisa dilahirkan tinggal di Nusantara atau di Indonesia. Karena dari Sabang sampai Merauke, kalau kita kategorikan gitu ya, jumlah bumbu saja itu ada 335, kurang lebih seperti itu. 335 bumbu Pak? Ya, di Yogyakarta, ini teman-teman mana muda Yogyakarta akan bangga, karena kita menduduki urutan yang ketiga, ada 119 rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jenis rempah-rempah. Tetapi yang tidak dimiliki oleh daerah lain, itu cuma 3. Tempe bosok, pete, dan rese. Itu makanan khas Yogyakarta itu 3 bumbu ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Berarti banggakan. Karena sampai teman-teman gastronomi itu sampai meneliti sampai seperti itu. Jadi itu yang membedakan ke yang lain. Jadi kalau di sini itu bukan hanya makanannya, tetapi ini sampai akulturasi budaya itu memperkaya kita. Karena ada budaya dari Inggris, ada budaya dari Belanda, ada budaya dari Cina. Kita nggak bisa menolak waktu itu, karena zaman dulu sudah ada perdagangan interaksi yang sangat kental. Jadi kalau kita lihat teman-teman kalau nanti membaca tentang makanan-makanan di kamusnya Belanda, kadang-kadang kita senyum-senyum. Lah, ini semua sudah ada. Terus makanan kita apa? Tapi sekarang ada gelombang, maaf sekali,
gelombang Korea, anak-anak jadi bahasanya sarangeo, makanan lebih kenal tentang kimchi. Sedangkan makanan kemarin saya sedih itu waktu menyebarkan tentang kuisioner saya tentang persepsi generasi muda terhadap makanan tradisional. Dari 175 makanan tradisional yang saya identifikasi, anak muda itu maksimal bisa menyebutkan sekitar 7 sampai 8, itu maksimal. Dan itu yang sudah terpublish seperti bakpia, yangko, yang lainnya nggak ngerti. Glinding doro yang nggak ngerti, brangkal juga nggak ngerti. Kan saya sedih. Ini kamu hidup di mana kan gitu. Gitu Pak Rifki. Jadi sampai segitunya. Sampai segitunya ya Pak. Ini menarik banget. Kita sambil jalan ke satu ruangan yang dia itu juga menampilkan beberapa rempah-rempah. Iya, betul. Ini seperti yang ada di sini Pak. Ini kan keren kan? Selamat datang di Hub NCPC. Jadi kalau mahasiswa saya kalau mau kuliah ke Boga semester 1 wajib mau masuk ke ruangan lab itu harus ada taste and smelling. Oh, kenapa tuh? Karena harus tahu satu-satu rasanya seperti apa, ini untuk apa gitu. Jadi kalau kita belajar tentang makanan, ada yang namanya triangle concept. Triangle concept itu 3 hubungan antara makanan, budaya, dan sejarah. Nah, kalau kita di dalam ruang yang berkaitan dengan bumbu, Mas Ari, itu berkaitan dengan antara makanan dan sejarah, karena berkaitan herb and species. Jadi apa itu namanya tentang bumbu-bumbuan, baik bumbu basah, bumbu kering yang nanti dihancurkan atau mantu polongan. Nah ini semua coba. Ini ada serai kunyit. Ini masih kurang banyak Mas Ari. Jadi kalau mau menemui gitu ya, kalau teman-teman mau jualan bumbu aja coba. Ini begitu kaya semua. Ini sempat menjadi alasan sebagai bahan perang ya Pak ya? Iya. Kenapa? Ini kan semua memberikan kehangatan pada tubuh. Kalau saya ngajari mahasiswa saya tentang masakan kontinental, cuma 2 bumbunya. Garam dan merica. Iya Pak, anak-anak sekarang ya Pak ya? Iya. Jadi kalau istilahnya kalau nanti chicken katsu, cuma bumbunya itu. Cuma daging dibuka, dihammer, kemudian taburi garam merica, kemudian diparnet, selesai digoreng. Keren gitu ya. Orang jadi prestis makannya. Kalau di makanan Indonesia, itu bikin yang namanya lodeh saja, itu kurang lebih 23 bumbu masuk. 23. Coba. Jadi seorang teman-teman kadang-kadang ini teman-teman chef itu kadang-kadang kalau di apa namanya di uji kompetensi sama simbah-simbah suruh bikin lodeh itu nggak lulus-lulus. Mengapa? Kalau kacang panjang itu kalau orang Jawa itu bukan dipotong tapi dipetiki. Ada bedanya? Wah rasanya berbeda. Oh gitu. Sayuran gitu ya, bayung atau lembayung itu dipetik kemudian orang dulu kan udah dipiok-piok gitu ya. Itu kan akan lemes dan minyaknya kan keluar. Rasanya berbeda. Tapi kalau teman-teman dulu selalu dipotong, keras. Iya, crunch, tetapi tesnya nggak kena. Coba sampai segitunya. Berarti teknik olah. Iya. Nggak ada arti, tapi ada. Ada artinya. Sampai dipiok-piok kan, kemudian dipetiin. Wah itu. Nah ini kalau kita berbicara ini coba. Begitu kayanya dan ini menjadi beberapa bahan untuk olahan selain ada bumbu, tetapi untuk pengobatan tradisional. Pengobatan ya Pak ya. Coba. Zaman dulu itu tergantung tidak kimiawi Mas. Seperti polo gitu ya. Polo ini. Polo teman-teman sekalian yang punya ibu-ibu muda, anaknya rewel nggak bisa tidur, jangan kasih CTM. Tapi coba diparutkan ini, kemudian dipior-piorkan di bun-bun. Di bun-bun ini. Iya. Nanti dia akan tidur nyenyak. Gitu, perhatian untuk ibu-ibu muda. Jadi ini semua dipakai mulai dari untuk bumbu sop gitu ya. Sop itu mulai soto-sotonan karena soto aja di Indonesia ada 300-an gitu. Iya. Jadi seminar tentang soto gitu. Seminar tentang sambal. Sudah. Jadi sambal itu nggak cuma satu aja tapi sambal gitu. Juga ya, Pak, ya? Jadi sambal masing-masing daerah punya unggulan Mas Rifki. Kalau Jogja itu ada sambal jenggot, wah apa sih sambal jenggot ya, dan sebagainya. Itu jadi keren. Ini yang teman-teman harus wajib mengenal, saya katakan. Wajib mengenal tentang bumbu rempah-rempah seperti ini. Menarik. Gitu. Wah, ini rempah-rempah ya gitu. Sahabat Sono Budoyo. Yang penasaran boleh langsung nanti datang ke pameran Rupa Boga di Museum Sono Budoyo. Ya masih lama.
Dan tentunya di live Instagram kali ini kita juga ngajakin sahabat Sono Budoyo yang pengen tanya-tanya nih Pak. Gak apa ya Pak? Gak apa-apa, silakan. Sambil kita sharing, saya juga mau belajar banyak dengan generasi muda. Sono Budoyo bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti bisa langsung tanya sama Pak di sana ya. Mantap. Oke Pak Minta, ini ruang rempah nih Pak. Ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini dari bumbu-bumbuan. Kan? Ini hubungan antara makanan dan histori. Jadi bumbu-bumbuan. Dari bumbu-bumbuan ya Pak ya. Ini juga masih bumbu-bumbu. Kemudian pasti orang akan berbicara bagaimana kalau bahan-bahan materialnya tadi ada hasil dari pertanian, perkebunan. Ini masuk ke ruang ini, maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka akan kita kenal yang namanya pohon padi seperti apa. Pohon padi loh. Kadang-kadang gitu. Anak-anak muda sekarang yang tinggal di Jakarta di apartemen, karena nggak ngerti tentang padi, dikira padi itu berbeda gitu. Nah ini pohon padi. Kemudian kalau padi itu diolah bagaimana? Sampai dari ada yang dibaca tradisional. Teman-teman kalau di budaya Jogja itu ada wiwit. Wiwit itu bukan mempersembahkan atau untuk ritual yang lain, tetapi bagaimana proses pembusukan. Lu coba. Dibusukin ya. Kenapa? Makanan yang ditebarkan, kemudian ada daun-daunan seperti daun dadap, daun nangka, itu disebarkan kemudian diberi makanan. Itu fungsinya untuk cepat fermentasi pada jerami. Jadi teman-teman yang belum paham, jangan-jangan kata-kata ini ritual yang juga jelas. Tapi ternyata ada aspek-aspek kimiawi. Aspek kimia yang harus dijelaskan. Maka teman-teman dari situ ada manfaat. Terus ada menimbulkan cita rasa yang khas juga ya Pak ya. Maka tadi kayak ada perbedaan. Kok harus dipukul sama gitu. Yang dipotong sama pakai pisau itu ada rasa yang beda. Betul. Gitu. Terus kemudian di Jawa, ibu-ibu di Jawa kalau tiba-tiba untuk sosialisasi dan bencengkrama itu sambil bekerja. Salah satu contohnya ini ada namanya lesung. Ada yang namanya lesung, ada yang namanya lumpang. Ini yang namanya lesung yang panjang. Biasanya sambil nutu, gitu ya, nutu. Kalau ini nutu. Kemudian ada yang napeni. Napeni itu memilihin. Kemudian itu. Maka di situ orang-orang dulu itu vitamin B-nya masih komplit. Ada efek vitamin B. Iya, karena apa tuh? Namanya lapisan daripada kulitnya gabah tadi, itu ada kulit arinya itu masih belum terkelupas dan itu memberikan jaminan pada kebutuhan vitamin B. Itu lebih alami. Maka itulah nih contoh satu foto-foto ini adalah bagaimana sosialisasi. Kalau sekarang kan banyak sekali desa wisata menyuguhkan bagaimana kotean atau musik gejok lusung. Karena itu sebetulnya amat dinamis. Untuk apa? Menghilangkan kejenuhan, menghilangkan capek loh. Supaya mereka ya tetap bekerja, tapi dengan hatinya hati yang senang. Kemudian ini yang namanya kalau ini lumpang, lesung, ini lumpang yang satu golongannya kecil ini. Wah, berarti kan aneka olahan. Oke, kemudian banyak sekali ini. Ada yang sambil bawa. Ya, sambil begitu fight-nya wanita zaman dulu. Tidak ada baby sister loh ya. Dia sambil nenteng anaknya, sambil bekerja. Emang kuat banget ya. Sangat kuat wanita-wanita dulu ngurusi anak gitu. Tapi sekarang ibu-ibu sekarang kuat atau tidak ya? Kita kembalikan lagi. Jadi ini alat-alat pertanian yang teman-teman harus kenal lagi. Seperti yang di sampingnya Mbak ini ada namanya ani-ani. Ketam, ani-ani. Ini zaman dulu teman-teman sekalian, alat-alat ini yang dipakai untuk metiin. Oh iya, betul. Ini makanya ada ya, ini namanya ketam dari ani-ani. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka diikat. Zaman dulu itu tidak seperti ini, maka diikat seperti ini. Oke. Untuk apa? Untuk penyimpanan. Jadi penyimpanan biar awet, kemudian diangin-anginkan di lumbung atau tempat penyimpanan. Kalau di tempat saya namanya gerobok gitu, ada yang dimasukkan seperti ini. Maka itu ada yang nanti untuk benih. Jadi orang wiwit itu sebenarnya memilih benih yang terbaik. Wiwiti gitu. Ya, mewiti suatu pekerjaan. Maka memilih yang terbaik untuk bibit berikutnya. Coba. Jadi melihatnya itu jauh begitu. Enggak cuman untuk urusan sekarang. Bukan sekarang itu aja. Ternyata menyelamatkan benih yang bagus seperti apa. Nih kemudian ini ada bakul gitu ya. Bakul. Nah bakul ini ini adalah alat pengawet makanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai magic jar, magicom, itu 2 hari maksimal, itu nasi kering, dan kuning, bau. Tetapi kalau ini
Mengapa kalau kepawon tradisional itu ini pasti digantung di atas perapian, bahwa ada tunggu, kemudian di perapian. Dan itu nasi ini bisa awet lebih dari beberapa. Kenapa? Ini airnya akan netes ke bawah dan ini akan menjadi tetap tidak basi. Teknologi lokal zaman dulu. Ada semacam filtrasi gitu. Iya. Gitu kali ya. Itu kerennya anak-anak sekarang gitu kan. Coba. Jadi kalau sekarang kan pakai listrik, ini nggak pakai listrik, cukup ditali gitu, kemudian ditumpangkan situ. Kalau mau ambil tinggal ambil, dan itu menjadi suatu budaya lokal genius tentang teknologi pengawetan makanan. Waduh. Mau ngajarin apa kita pada nenek moyang kita? Nenek moyang lebih survive daripada kita. Betul. Tantangannya Iya. akhirnya mereka punya cara-cara yang Oke. Di sini ini alat-alat untuk memasak nasi. Wah, ini namanya dandang. Dandang ya, Pak, ya? Ini dandang, ya. Dandang ada bermacam-macam ini, gitu ya. Nah, ini namanya dandang. Kemudian ada kukusan seharusnya. Harusnya nanti besar ada nasi yang juga ya. Jadi ada kukusan yang bentuknya sudut itu. Kemudian nanti nasinya yang tadi setelah dikaru itu dimasukkan sini. Karu itu apa? Karu itu istilahnya nasi sudah direbus setengah matang dengan air, kemudian dicampur, kemudian dipindahkan ke dandang yang sudah ada kukusannya. Kemudian ditutup, kemudian baru dimatangkan. Jadi prosesnya seperti itu. Orang matang klik langsung jadi. Kalau sekarang tinggal tombol makanan datang. Tinggal pesan saja. Sudah banyak diskon. Sudah diskon. Tinggal memilih berapa detailnya. Jadi tadi sudah ada. Nah, ada pertanyaan. Nih, Pak. Apa? Mengapa makanan itu biasanya underline-nya itu apa ya? Bungkusnya tadi itu pakai daun pisang. Kenapa tuh, Pak? Karena satu, daun pisang terlapisi dengan zat lilin. Kemudian maka sebelum dipakai itu dilemeskan dulu, bisa dikasihkan di api, kemudian atau dikukus sebentar, itu menunjukkan aroma yang menggugah selera makan. Wah, jadi ada penggugah selera. Oh iya. Maka nanti daun pisang lebih wangi, Pak. Bener sih. Ya, kalau orang-orang dulu itu yang lain selalu dibungkus daun pisang. Mengapa tidak pakai daun yang lain, Pak? Lebih lebar mungkin, Pak. Iya, kalau daun pisang karena budaya yang ada di situ, kemudian tadi beberapa kali dipakai, kemudian nanti untuk bungkus memberikan aroma dan keawetan tadi itu selalu sampai sekarang. Oh, itu kayak kalau misalnya ke angkringan sebenarnya masih ada beberapa yang pakai daun pisang. Ya, itu lebih rasanya lebih enak, ya lebih gurih gitu. Sama mungkin buat bedain ini yang sambal teri, ini yang sambal teri. Kalau sekarang sudah karena industrialisasi tinggi, maka dibungkus dengan plastik. Iya, kertas minyak dan sebagainya, sehingga nilai budayanya kok udah mulai menurun ya. Dan sebenarnya penggunaan pisang itu ramah lingkungan juga sebenarnya. Iya. Karena dia kan akan kering, betul. Dan juga bisa dimanfaatkan lagi dari sampah-sampah betul. Organik itu sendiri. Yeah. Wah, siap Pak Minta, tapi sebelum kita lanjut, ini kita sudah ada di ruang yang isinya tumpeng dan jenang, Pak. Yeah. Ini ada pertanyaan dari sahabat Sono Budoyo ini, Pak. Iya, siap. Ini yang pertama dari akun Chaniko, ya. Yeah. Ini Bapak, apakah ada komunitas gastronomi yang aktif yang bisa diikuti untuk lebih mengenal kuliner Indonesia secara luas dan mendalam? Wah, ini ada nggak sih, Pak? Ada. Namanya Gastronomi Indonesia. Gastronomi Indonesia. Gastronomi Indonesia. Nanti dibahas tentang sejarah. Kemudian ada teman-teman historia juga menulis. Ya. Kemudian ada teman-teman kita, kalau di Jogja ya saya. Kemudian ada Prof Garjito, ada Prof Maya gitu. Kemudian kalau di Bandung ada Mbak Uwi. Jadi kalau kita sering ketemu, bahkan kemarin waktu seminar di geografi saya membahas tentang bagaimana kuliner Jogja dan Sunda. Nanti itu ceritanya harus gitu. Maka nanti berbicara tentang seperti ini, maka ada foodscape. Iya, foodscape. Foodscape itu makanan yang dalam satu piring itu, apakah itu cuma satu wilayah? Oh enggak. Seperti saya kalau gudeg ya. Gudeg itu oke. Nangkanya sekarang kok Jogja sudah tidak ada ya, tidak banyak untuk dikonsumsi, ambilnya dari Lampung. Kemudian nanti kelapanya Jogja sudah mulai berkurang kecuali di Kulon Progo dan Purworejo, ambilkan dari Purworejo. Kemudian nanti bawangnya dari Cina atau India. Terus kemudian apa lagi? Wah ini apakah jadi makanan khas kita gudeg? Jangan-jangan bukan lagi gitu kan?
Karena kalau dulu disebut tradisional ya juga karena dari bahannya dari lokal, diolah dengan resep turun temurun, dengan masak tradisional. Wah, itu bisa ini sekarang mesinnya juga dari luar. Wah, sekarang sudah banyak. Nah, salah satu itu, jadi silakan nanti ke Gastronomi Indonesia, begitu banyak referensi yang teman-teman. Kalau enggak nanti ada majalah internasional atau jurnal-jurnal internasional, banyak sekali yang tentang itu. Tetapi kekuatan di tempat kita, wah itu lebih keren. Suka jalan-jalan kuliner juga, Pak? Kalau saya sering. Di mana agenda intinya ya? Iya. Sambil jalan-jalan, mempelajari, sambil icip-icip juga. Iya, makanya teman-teman yang suka nge-vlog, saya selalu berpesan. Kemarin waktu dengan deodoran saya selalu komen boleh menampilkan makanan dengan gaya anak muda, tetapi ingat waktu menampilkan adalah etikanya penting loh. Historinya penting, Anda review, bukan hanya sekedar selamat datang di salah satu warung ini, bermakanan porsinya, bukan itu, kita tidak sebetul itu gitu ya. Tetapi bukan historinya bagaimana, kemudian nanti filosofinya perlu ditampilkan. Nah itu nanti akan luas banget. Jadi akan mendapatkan bukan hanya sekedar informasi makan yang murah di sana, gitu bukan. Bukan makan murah dan enak saja. Iya, tetapi kita gitu, tahu, jadi ceritanya seperti itu. Siap, itu ya. Semoga cukup menjawab untuk akun Chan Niko ya. Nanti bisa gabung di Gastronomi Indonesia, bisa ketemu sama Pak Minta juga ya. Ya, nanti banyak teman-teman di situ gitu ya. Ketemu teman-teman di situ. Oke Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari FKR Madani. Ini nanya bagaimana Kak caranya mengajak generasi muda agar lebih menyukai makanan khas Nusantara daripada makanan luar negeri. Oke, ini pertanyaan menarik juga sih. Ini tantangan sekali Pak Irma. Sama-sama Pak Irma. Saya juga sedih loh Pak Irma. Saya itu kalau tinggal di beberapa negara gitu ya, itu kadang-kadang setelah lihat makanan waktu di Royal Heritage-nya Thailand, saya disuguhin di sana itu ternyata makanan kita, loh kok sama? Seperti oseng-oseng daun pepaya, kemudian ada kembang pepaya dan sebagainya. Aku anak-anak ras seneng yang ini. Nah ini disuguhkan sebagai Royal Heritage. Wah menyedihkan sekali gitu ya. Seperti kemarin saya menulis kemarin bahwa Tom Yam Nyagong Thailand, mengapa kok sama dengan pindangnya teman-teman di Palembang, Sumatera? Loh, ini yang mana saya kayak gitu? Kan boleh seperti itu. Berarti, ternyata perpaduan ini yang menjadi hebat itu. Maka teman-teman generasi muda, ayo kita sama-sama sih. Kalau saya sama-sama, jangan sampai kita kehilangan roh daripada makanan kita. Walaupun kenapa teman-teman sekalian? Teman-teman di negara-negara seperti Korea itu menghabiskan 900.000 yuan untuk apa? Memperkenalkan gelombang Koreanya. Korean Wave-nya. Iya, Korean Wave-nya. Untuk apa? Untuk bikin sinetronnya, untuk musiknya, kulinernya, fashionnya. Sehingga apa? Anak-anak kita itu lebih banyak sarangnya. Sedih. Iya, lebih gitu. Lebih kinci. Kinci itu kalau orang seperti saya itu namanya jembak yang difermentasi. Gitu. Kimbap itu coba nasi yang dicampur dengan apa tuh daging coba. Sebenarnya kita juga makan itu juga. Iya. Jadi kalau anak-anak saya, kalau aku diajak ke masakan ke negara lain, kadang-kadang tak masakin dulu, gitu. Tak masakin. Nih, kamu ternyata nggak enak apa? Loh, gitu kan? Untuk bapakmu chef ya. Jadi kamu lebih tahu dulu, gitu. Nah, anak-anak muda. Tantangan sekarang sih. Hampir semua anak-anak muda yang sekarang, maaf sekali, teman-teman sekalian anak muda, kalau pas tiba-tiba seneng dan bangga di masakan Eropa itu bukan karena makanannya, tapi karena prestisius waktu bikin story atau status. Karena suasananya, wifi-nya kenceng, ya. Aku yakin semua tidak lahap lah gitu ya, cuma dipaksain aja gitu. Jangan cuma karena apa sih istilahnya itu, ada nilai ya. Nilai. Bukan hanya makanannya. Value-nya itu yang dicari, suasananya, atmosfernya yang dikembangkan. Ya, pakai garpu gitu. Dulu waktu awal-awal saya bahagia itu waktu ada masakan Jepang di Jogja gitu ya. Saya datang itu, loh kok nggak ada greetingnya bahasa Jepang ya? Tiba-tiba ada musiknya Jepang ya? Kok tidak ada kimono yang menyajikan ya? Loh, yang namanya cross culture understanding gimana ya? Nggak bisa dapatkan. Tapi makanannya cuma masakan Jepang. Apakah iya masakan Jepang? Kenapa? Tidak pakai sake. Iya. Loh kalau aku ngajari masakan Oriental, tak ajari masakan Jepang, tiba-tiba bumbu-bumbunya sudah saya adaptasi dengan ini. Ya kamu nggak dapat apapun.
Kan sekarang kan saya ngajar masakan oriental dan kontinental, jadi tahu. Dan Bang Mira ini ya jadi paham dan beli tuh. Ini kalau misalnya masakan Jepang, mana Jepangnya? Iya, mana Jepangnya? Gitu ya. Itu kan nggak ada, kecuali waktu mau masuk ke suatu yang namanya itu adalah spesialis restoran gitu ya, itu kemudian budayanya juga diadop juga, artinya biar tahu cross culture tadi. Oh, kemudian greetingnya dengan bahasa di mana makanan itu asal, kemudian atmosfer, ambiennya diciptakan seolah-olah di negaranya sana, kemudian waktu menyajikan itu dengan gayanya sana. Wah, itu keren. Jadi, oh ini toh budaya yang sana. Bisa membandingkan. Tapi kalau sekedar makanan saja, rasa, gitu, ya. nggak akan mendapatkan filenya kan gitu. Kadang rasanya pun juga sebenarnya iya, sudah diadaptasi dengan sama sini ya. Balik lagi kayak berkaitan tentang market dan pasar. Iya, gitu, itu ya. jadi gitu. Komoditi kali ya, Pak, ya. Iya, komoditi karena ya itu yang namanya kuliner. Itu yang namanya kuliner. Itu yang kuliner itu adalah sisi praktis karena tren industri. Kalau gastronomi itu berkaitan dengan filosofi, sejarah, kemudian cara menyediakan bahan, pengolahan, penyajian, sampai pengemasan. Salah satu contoh ini. Salah satu contoh ini ya Pak. Mungkin kalau karena ini kita ada di ruangan yang isinya ada tumpeng, terus ada jenang juga. Sisi gastronomi atau filosofi dari tumpeng sendiri gimana sih Pak sebenarnya? Kan tumpeng nih sampai ya, kayak yang Pak Minta sampaikan tadi Pak, dia ada daun pisangnya. Iya, iya. Terus dia pakai dari anyaman bambu ya Pak ya? Ya, ini namanya underline. Wah, ini. Jadi ternyata saya berbicara tentang triangle konsep tadi, salah satunya adalah fungsi makanan. Hubungan antara makanan dan budaya adalah fungsi makanan. Fungsi makanan itu satu, ada bisa untuk diplomatik. Diplomatik banyak, saya ketemu Mas Rifki baru pertama kali, biar akrab yuk, ketemunya ngedetnya di mana sih? Wah ini, di kafe gitu ya. Terus nanti deal agreement, nah itu kan itu berarti fungsi makanan sebagai diplomatik. Atau kalau ada MOU beberapa negara, pasti makannya tuh, sekenceng apapun permasalahan kalau diselesaikan makan dulu, biasanya selesai. Oh gitu kan, itu fungsi. Kemudian ada juga fungsi makanan sebagai fungsi pengenyang perut, kebutuhan fisiologisnya. Kemudian fungsi makanan juga sebagai oleh-oleh. Jadi orang datang ke suatu daerah, suatu negara pasti apa sih makanan khasnya? Itu yang dicari nanti untuk oleh-oleh. Bukan karena makanannya enak atau tidak, tetapi kan kekhasannya. Kemudian fungsi makanan juga sebagai yang berhubungan dengan religi. Religi. Iya, unsur agama. Agama apapun, kepercayaan apapun, sebelum, selama atau sudah itu pasti berhubungan dengan makanan. Salah satu contoh ini, tumpeng. Tumpeng itu kalau kita belajar tumpeng itu begitu banyak namanya tumpeng. Tapi kadang-kadang orang nggak paham, wah apa tumpeng dibuat seperti ini? Oh itu ada filosofi, ada artinya. Mulai dari tumpeng pungkur, ini biasanya untuk melepas saudara kita yang meninggalkan dunia, memungkuri atau meninggalkan. Makanya dia bentuknya meninggalkan, ya, mungkuri. Oh gitu. Maka di sini komponennya ada underline, underline itu ini apa hiasan. Oh ini kita ajarin semua ini hiasan ini dari daun pisang, ada kuku macang dan sebagainya. Ini untuk menciptakan underline ini. Daun pisang. Mengapa pakai daun pisang kok? Karena ini yang tumbuh di sekitar kita. Murah harganya. Ternyata fungsi daun pisang banyak tadi, mengandung zat lilin dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu ubur rampinya ini, ada kulupan. Kulupan itu sudah ada di prasasti taji dan sebagainya. Loh coba, kalau kita jadi orang makan kulupan, kalau salad itu orang Eropa namanya salad. Tempat kita kulupan. Ya, ini mulai dari ada kecambah. Ini semua yang dimanfaatkan adalah yang lokal. Kemudian nanti baru nasi. Ini dicetak dari tadi kukusan tadi. Habis kukusan yang bentuknya segitiga, kemudian ditumplak itu dibalik, plek. Oke, kemudian kalau ini dibelah kemudian dibalik. Oh, ini namanya tumpeng pungkur gitu. Terus kemudian ini ada, teman-teman sekarang baru tren apa namanya? Telang. Iya. Ada wedang telang. Wedang telang. Itu kan sekarang baru tren ya. Dulu itu sudah ada ya Allah. Kalau tiba-tiba sekarang itu, apa namanya wedang telang sebagai food artisan. Ya sekarang kamu tren. Ini sudah ada telang itu gitu. Biasanya kalau seperti fashion ya, tren itu biasanya berdaur gitu. Ada masa siklusnya gitu. Ini juga, ini ada namanya tumpeng kapuranto. Ini fungsinya juga
banyak sekali nanti di fungsinya. Ada Tapi ada perbedaan ya Pak, kalau untuk yang kamu rantau ini kayak makanannya dia ada kayak yang daging-dagingan. Iya, ada daging-dagingan dan karena fungsinya, jadi sesuai dengan fungsinya. Jadi sejak kita mau, ya contohnya daur hidup orang itu sejak lahir sampai nanti menikah sampai mau meninggal pun itu ada ubur amping. Udah ubur amping. Kalau orang Jawa itu biasanya gitu, mau bangun rumah pun itu dihitung harinya, kemudian makanan apa saja yang harus. Intinya untuk sedekah semua. Intinya untuk berbagi ya Pak? Iya, untuk berbagi. Karena biasanya untuk memakan tumpeng sendiri pun ya untuk berbagi minimal satu keluarga. Iya. Untuk tetangga-tetangga. Kemudian yang ini yang menjadi salah kaprah. Nah, gimana nih? Waktu kita ada syukuran mendirikan suatu usaha atau toko atau apa, tiba-tiba waktu itu motong tumpeng. Wah, kalau di kita, di filosofi orang Jawa itu jangan motong tumpeng, tetapi mengambilnya tumpeng tadi dari sisi bawah, sehingga nanti ini akan jatuh sendiri. Karena ini adalah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kalau tiba-tiba potong, yo piye toh gitu. Terus kemudian nanti kacang panjangnya itu nggak dipotong-potong, tapi dipanjang-panjang, biar rezekinya panjang. Nanti dipotong dipotong nanti waktu itu. Maka itu namanya kulupan seperti itu. Oh, sampai segitunya. Coba teman-teman di Etnis Tionghoa. Kalau Etnis Tionghoa itu namanya bakmi, mie, itu pasti panjang-panjang, nggak dipotong-potong. Karena apa? Biar rezekinya panjang. Loh, sampai potongan aja udah mempengaruhi filosofi. Jadi begitu banyak sekali, ini adalah filosofi dari tumpeng-tumpeng yang ada. Jadi filosofi ini jarang sekali disampaikan, karena itu sebenarnya ajaran yang disampaikan, budi pekerti sebetulnya. Kita melihat suatu makna dari balik suatu benda yang ada. Iya, yang ada. Maka ada hubungan antara budaya dengan sejarah, itu yang namanya food story, cerita di balik makanan. Ini yang jarang disampaikan dalam konsep triangle konsep tadi. Oh, antara budaya dan makanan adalah fungsi makanan, kemudian makanan dengan histori adalah rempah-rempah dan bumbu, gitu ya. Kemudian hubungan budaya dan histori adalah food story, cerita di balik makanan. Setiap makanan punya cerita tersendiri. Wah, ini menarik banget ya, cerita di balik makanan. Cerita-cerita di balik makanan. Ini seperti tema Pak Boga ketika makanan bercerita. Iya, makanan bercerita. Pak Bula. Jadi kalau ini ketika tumpeng-tumpeng ini akhirnya ada berbagai macam makna. Mulai dari yang syukuran sampai ya untuk orang yang meninggal sampai tadi dijelasin sama Kak Minta juga. Kalau misalnya ada syukuran toko baru misalnya atau rumah baru atau mungkin punya ada acara hajatan baru, jangan motong. Jangan dari bawah. Gitu. Kalau ulang tahun juga ya. Kalau yang tumpengnya itu nanti yang miliki yang tuan rumah, jangan dikasihkan orang lain. Makanya biasanya persembahan pertama saya kasihkan pada bapak saya, terus nanti berikutnya siapa lagi, nanti yang ujungnya saya gitu, yang tuan rumah sebagai hostnya. Bukan kasih orang lain. Ini juga loh, fungsi-fungsi tentang jenang. Jenang itu sudah ada, seperti di Kidung itu juga ada. Maka ada jenang, dodol, jawadah, itu sudah ada. Dan ini punya makna tersendiri. Kalau orang Jawa mengatakan, kamu carilah jeneng dulu, jangan jenang. Coba filosofi tinggi sekali. Nama dulu kamu baik, maka materi itu akan mengikuti kamu. Kalau makan jenang pun tidak boleh langsung tengah, kembali lagi. Karena kita kalah. Mengapa? Kalau di logika, tengah ini tempat panas. Gitu. Maka kita ambilnya yang dari samping gitu, baru nanti tengah. Menikmati. Tapi ternyata di balik menikmati dari pinggir itu ada maksudnya. Ada maksudnya, menghindari yang panas di tengah tadi. Itu coba. Itu kalau orang Jawa itu pasti kalau negur itu pasti bahasanya ora ilok. Ora ilok ya. Menerjemahkan ora ilok itu ternyata banyak sekali. Nggak langsung to the point. Orang yang cerdas aja yang menerjemahkan bisa. Gitu. Dia berpikir. Inilah jenang. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Dan itu melekat sekali dengan budaya di Jawa khususnya. Ya. Nah, selamat datang di Kudapan. Ini Kudapan namanya. Ya, Kudapan itu ada yang basah, ada yang kering gitu. Jadi kalau ada yang basah, ini beberapa contoh yang basah-basah. Jadi ya dari sini dulu mungkin Pak. Ini dadar gulung. Ini dadar gulung yang sekarang teman-teman sering ketemu. Sekarang variasinya banyak sekali, mulai dari pewarnaan, makanan dan sebagainya. Ini dadar gulung. Kemudian saya ini bahas tentang yang menarik ini, yang karena menjadi
ikonik di Kabupaten Bantul, Kabupaten yaitu Bantul. namanya adrem. Adrem ya. Kalau saya mengatakan tolpet itu teman-teman di Bantul, jangan Pak, malu saya gitu. Tapi itu beneran tolpet? Iya tolpet. Secara sejarahnya Karena bentuknya seperti ini. Jadi sudah dituang, kemudian ajar, kemudian dicapit. Dicabut. Nah, Ya. dicapit itu. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ini teman-teman adrem ini di rakyat di masyarakat Bantul, karena di sana budaya pertanian sangat luas dan kental, maka ini menjadi nilai barter. Nilai barter antara petani yang baru petik padi, kemudian ada juga yang pedagang yang menyediakan makanan ini. Sehingga apa? Orang butuh snack, maka tukaran antara beras atau gabah kemudian ditukar dengan makanan ini. Makanan pokok, Iya, makanan snacknya ini. betul. Ya. Inilah nilai barter yang ada. Itu yang harus ditangkap. Oh, ternyata masyarakat di pertanian di Bantul sudah mengenal nilai barter sejak lama. Walaupun sekarang ini baru tersentra di Piring, di desa Piring sana. Wah, berarti Nanti kita sudah. coba cari adrem ya Pak ya. Maka Bantul itu sekarang sudah menciptakan namanya One Village One Product. Village, Gitu. One Product. Ada lemper sendiri, ada adrem sendiri, menarik itu ya. Terus ini salah satu celorot ya. Ya, celorot ini menjadi makanan khasnya teman-teman di Purworejo gitu ya. Maka ini biasanya kalau makan itu nanti setelah dibuka seperti ini nanti langsung didorong dari bawah, didorong ke depan sehingga meloler gitu ya. Makanya namanya celorot ya. Celorot ini dari pemanfaatan bungkusnya dari janur ya. Ternyata ada simbol dan arti juga ya Pak? Iya, semuanya itu ada. Jadi orang zaman dulu itu ya kelokalan tadi, menjadi lokal jenisnya tadi. Kemudian ada juga ini makanan-makanan pasca kemerdekaan. Ini makanan-makanan pasca. Ya, seperti Gatot. Ini kan sudah makanan pasca kemerdekaan. Karena ketela menjadi bahan sentra. Mengapa kok ketela di Gunung Kidul? Kenapa? Di sela-sela tanaman yang dihuni oleh kapur tadi, salah satu yang paling survive adalah ketela. Dan kemudian ketela di sana untuk salah satu bentuk pengawetannya, ya ada yang dibuat tiwul, pengganti, nah kemudian ada yang dibuat gatot. Ini metode cara pengolahan pengawetan yang ada di sana. Oke, tapi sebenarnya ini ceritanya karena gagal diolah itu bener nggak sih? Enggak. Memang itu apa sengaja. Nanti kalau ini nanti mau dibuat tiwul itu nanti seperti teman-teman di Banjarnegara ada nasi leye, nasi gila. Itu terbuat dari ketela juga. Jadi masing-masing daerah mempunyai apa ciri khas sendiri. Seperti Gunung Kidul nanti juga nasi dikasihkan kulupan. Kulupan di Gunung Kidul berbeda dengan kulupan yang lain. Jadi kalau orang, apa sih Pak minta bedanya kulupan atau kalau istilahnya kalau di Gunung Kidul itu namanya apa? Kudangan. Kudangan di sana itu ciri khas Gunung Kidul biasanya ada daun pace muda. Daun pace muda. Oh itu berarti beda. Pak, bedanya pecel Jogja, pecel Madiun dan sebagainya apa? Oh kalau Jogja ada kembang turi. Iya, di kembang turi. Oh, kalau nggak ada kembang turi bukan pecel Jogja. Oh gitu ya. Berarti masing-masing daerah punya lokal jenisnya sendiri. Sambal kacangnya lebih manis ini. Sambal kacangnya lebih manis, tidak pedas. Tidak pedas. Maka teman-teman di Bluro, teman-teman di Madiun, di Madiun ada peyeknya. Di Jogja kok nggak ada peyeknya? Oh, berarti ciri khasnya di Madiun. Kemudian di sana ada pete apa? Yang kecil. Manding ya, manding. Oh, berarti Madiun. Masing-masing daerah walaupun sama produknya akan berbeda. Itu. Oke. Pak Minta tadi kan Pak Minta menyebutkan kalau ini kan adalah makanan-makanan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan apakah ini belum ada Pak? Di masa Jepang jarang sekali Jepang tidak memberikan banyak tentang kontribusi perubahan tentang makanan. Jadi jarang sekali gitu ya waktu itu. Sehingga orang survive karena dulu itu hasil pertanian, hasil peternakan itu orang Jepang dirampas. Jadi tidak bisa menikmati salah satunya maka mencari alternatif untuk makanan ini. Kalau kita lihat di dalam periodisasi maka ada akulturasi dengan budaya-budaya yang pernah mampir di Indonesia. Maka inilah Gatot ini. Jadi pasca atau zaman kemerdekaan. Jadi kalau kita mengkelompokkannya seperti itu. Setelah pendudukan Jepang yang ya memang saat itu kalau tadi Pak Minta sebenarnya ngistilahin darkness ya, ya darkness, masa kegelapan. Masa kegelapan karena banyak hasil-hasil ya. Iya, apa yang menghasilkan, apa yang bagus. Betul, ya. Nah, kita sekarang masuk ke kota gede. Ini kota gede ini. Ada roti kembang waru gitu ya, roti kembang waru. Ini adalah akulturasi, gitu, akulturasi dengan Belanda. Karena ya, saya di Yogyakarta itu yang saya angkat senang itu seperti kolombeng.
Kolombeng itu di Lendah Kulon Progo. Ini saya pernah bikin jurnal dan banyak sekali yang mesitasi. Kolombeng seperti apa? Teman-teman tuh sekarang itu ada produk-produk di bandara itu kan mengatakan, aku nggak nyebut merek ya. Iya. Mengapa tidak mengangkat kolombeng itu menjadi khas? Kalau teman anak muda itu sekali mencicipi yang namanya kolombeng yang dijual cuma Rp1.000, Iya. itu rasanya begitu keren, karamelisasinya bagus. Kolombeng ya, Pak? Itu Kolombeng. gimana sih, Pak? Kolombeng itu di Lendah Kulon Progo. Itu kalau pagi hari, saya tanya sama Mas Tres, kok bikinnya sedikit? Wah, saya titipkan di pasar-pasar. Aku, wah kalau ini diangkat di kafe itu, wah keren gitu ya. Terbuat dari apa itu, Pak? Itu dari tepung tapioka. Tepung tapioka. Iya. Tapi ada karamelisasi. Ada karamelisasi karena di situ. Dan alatnya pun waktu proses itu menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ke Jogja, explore dong itu yang seperti itu. Ternyata tidak hanya misalnya ada bakpia ataupun cenil gitu aja, Betul. Pak, tapi Banyak ada sekali, kolombeng juga. banyak sekali. Hampir setiap kota, karena saya mengidentifikasi setiap kabupaten dan kota madya. Tentang Gunung Kidul apa, Bantul apa, spesifiknya gitu. Bahkan kalau teman-teman di Sleman, kalau saya tanya, makanan khas Sleman apa? Ada belut, Pak. Sejak kapan ada kenal belut? Oh gitu. Saya runut, maka saya tulis tentang makanan belut dulu, kini, dan Akan datang. Perjalanan itu kan keren kan? Oh, bukan hanya, oh mengapa belut kok sekarang dibuat kayak crispy? Iya. Apakah belut dulu olahnya? Oh tidak. Dulu nggak crispy ya? Jarang. Ya karena apa? Dulu nggak kenal minyak. Betul. Terus bagaimana cara mengolah? Wah itu menjadi kajian yang menarik. Nah, saya senang dengan Sono Budoyo seperti ini. Wah ini kaya banget. Kaya banget. Jadi banyak hal dan akhirnya bisa anak muda wajib hukumnya datang ke Sono Budoyo untuk melihat koleksinya yang ada. Nanti akan dapat banyak. Mungkin mahasiswanya. Ya, mahasiswa buka UNJ wajib datanya sebelum nanti nulis proyek akhir. Ini karena udah masa-masa UAS ya. Iya. Karena harus menulis mereka. Ini salah satu kembang waru. Kembang waru, teman Pak Basuki gitu ya. Budaya itu gimana sih, Pak? Ini kan adonannya, penggunaan roti, kemudian olahan. Ini kan impian dari teman-teman di Kota Gede untuk apa? Untuk seperti orang Eropa. Oke. Tafelnya seperti ini. Ya, kalau zaman sekarang tuh kayak kroffel gitu, Pak ya. Iya, betul. Jadi kroffel yang sekarang lagi rame. Sebenarnya zaman dulu itu ada olahan sejenis roti gitu yang namanya kayak roti kembang waru. Iya, roti kembang waru. Karena bentuknya kayak kembang waru ya, Pak. Iya, bentuknya kembang waru. Ada yangko dan sebagainya. Ini kota-kota semua. Kemudian ada lopes, ada ini kipo. Lopes dan kipo. Waktu orang Belanda iki opo gitu kan. Maka orang Jawa makanya iki opo, kipo gitu ya. Kalau ini dari ketan kemudian dibuat kemudian dibakar itu. Ini salah satu. Ini mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang ataupun mungkin kita yang lagi sering rapat gitu, kan biasanya ada salah satunya kipo gitu kayak sering disajikan ya, Pak. Iya, betul. Jadi ternyata ada ceritanya gitu. Ada ceritanya. Gitu. Jadi seperti arem-arem. Oh, itu kan ada banyak jok-jok yang lucu ya. Seperti gudeg itu kan gede gitu. Karena ada cerita. Banyak versi ya, teman-teman tuh kadang-kadang ada yang dulu karena punya istrinya orang Jawa, kemudian suaminya orang Inggris, kemudian pas istrinya masak nangka tadi, masak apa, Dek? Gudeg. Oh, gudeg. Arem itu arem itu army. Lengan. Oh, arem. Jadi kalau udah bikin cek asik. Jadi, nah ini contohnya ada Legomoro. Nah, Legomoro ini tadi pemerintah sempat ada cerita di balik Legomoro. Iya, Legomoro ini biasanya sekarang yang masih berkembang itu adalah di Kota Gede. Nah, seperti apa yang kita tulis oleh teman-teman Dinas Kebudayaan kemarin, Legomoro ini biasanya menjadi hajat orang yang mau lamaran. Nah, itu ini biasanya akan disuguhkan kepada pihak wanita setelah lamaran laki-laki sudah diterima. Itu menjadi oleh-oleh balasan lah. Oh, jadi makannya ketika pulang ya, Pak? Iya, jadi waktu itu waktu datang pihak laki-laki membawa jadah manten, bukan Pak minta kok bukan jadah tetel ya. Tetel itu apa? Oh, jadah yang besar itu. Wah, itu kok ini menjadi kegemaran dan ini dari keraton. Karena dulu yang kita wawancari teman-teman di daerah mana dekat SMA 7 itu.
Mbak Yati gitu ya, membuat ini memproduksi. Dulu karena Eyang, dia generasi kelima. Karena Eyangnya dulu abdi keraton, kemudian tahu bagaimana pengolahan, kemudian di rumah bikin. Kemudian dia mendapatkan by order aja. Wah, kalau itu dikembangkan lagi, maka ini biar tidak salah kaprah dengan yang namanya Semar Mandem. Nah, karena hampir orang kadang-kadang, nah ini mempunyai filosofi. Ternyata apa? Ada yang namanya cunduk. Cunduk. Ya. Cunduk ini seharusnya gapitnya nggak seperti ini. Gapitnya itu bambu, kemudian dibelah jadi dua. Terus kemudian di sini cunduk. Cunduk itu ini apa namanya? Kalau nganten itu di kepala. Oh, jadi kayak ininya satu gitu ya? Iya. Terus kemudian ini juga ada perubahan. Kalau dulu itu pakai gelagah tebu. Kembang tebu itu ambilnya dari sewon, dari ada isi sana. Jadi pembikin ini dulu kalau pesen ya teman-teman di gelagah di sewon, kemudian datang pakai gelagah. Lama-lama di sana sudah mulai hilang gelagah, maka ganti itu pakai yang namanya gelonggong. Tahu gelonggong? Gelonggong itu papah pepaya. Itu dipotong. Gitu. Lama-lama juga hilang, ganti jarak. Berarti terus sekarang ganti plastik atau ganti kacang panjang. Ini kacang panjang sih. Iya. Berarti ada suatu perubahan. Itu baru saja untuk namanya cunduk. Kemudian seharusnya di bawah itu ada yang namanya tapeh. Tapeh itu apa namanya? Tapeh itu bungkusan dari daun pisang dibungkuskan. Itu ibaratnya seperti pakaian wanita tapeh. Oh gitu. Ada underline-nya gitu. Ada underline-nya di tapehnya. Jadi kalau makan itu dibuka satu digigit. Itu apa? Biar tangannya tidak kotor. Fungsinya sampai seperti itu. Fungsional. Iya fungsinya. Dari usaha filosofi sampai teknis gitu ya. Isinya bisa daging, sapi, bisa ayam, tergantung dari order. Gitu. Jadi itu. Ini awu-awu ini biasa parutan dari tela, kemudian ada geplak, saya kira. Kemudian ada Songgo Buwono, ini adalah makanan keraton. Keraton ya, jadi ini kayak kalau saya sering ke hajatan atau nikahan ini sering juga disajikan loh Pak. Iya, Songgo Buwono, betul. Dan itu saya kira akan menjadi suatu ciri khas budaya di Yogyakarta. Jadi begitu banyak. Ini baru kalau kita bahas tentang makanan yang ada di dalam keraton, makanan yang ada di masyarakat yang masih ada, wah itu akan kaya banget Yogyakarta ini. Lalu Pak Minta sebenarnya bagaimana sih Pak proses akhirnya sebuah makanan tradisional ini akhirnya bisa diklaim sebagai oh ini hanya makanan tradisional suatu daerah tertentu nih. Itu bagaimana sih Pak prosesnya? Itu harus ada kajian. Maka ada kajian sejarah dan fungsi. Kemudian ada juga kajian tentang antropologinya agar jangan sampai saling mengklaim. Itu yang saya sedihkan. Saling mengklaim karena nanti ada beberapa kriteria di dalam menentukan oh ini menjadi makanan khas karena sampai apa yang dilakukan oleh komunitas terhadap makanan keberadaan ini sampai gitu itu ditanyakan di dalam waktu kita mengajukan makanan tersebut itu yang perlu. Nah, setidaknya kalau di Jogja sendiri menurut Pak Minta sendiri berapa sih Pak jumlah makanan tradisional yang wah ini khas Jogja gitu? Kalau di makanan khas Jogja itu ada 175 yang tersebar di 4 kabupaten satu kota madya. Dan itu sebenarnya misalnya dari 4 kabupaten tiap kabupaten satu kota madya ini ada makanan yang tidak ditemukan di kabupaten lain ya Pak? Iya itu yang kita kalau yang sama itu begitu banyak sekali. Maka setelah kita identifikasi di pasar tradisional, sentra, dan masyarakat, kita mendapatkan banyak, kurang lebih sekitar 700-an. Kemudian yang sudah ada, kita coret, akhirnya mendapatkan kurang lebih 175. Dan itu terbanyak di mana Pak Minta? Terbanyak di Gunung Kidul. Kenapa tuh? Bantul. Yang kedua, Gunung Kidul, Bantul. Yang paling sedikit itu Kulon Progo dan Sleman. Sebetulnya saya yakin Sleman dan Kulon Progo kalau dieksplor lagi, itu begitu banyak. Cuma harus membutuhkan ekstra. Kenapa? Ya karena tadi keberadaannya itu dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi kayak catatannya ada yang hilang. Ada yang hilang atau sudah dikenal. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, masih ada ini seharusnya. Tapi di mana siapa yang masih memproduksi? Nah itu kita harus mencari lagi. Nah itu yang seru ya kalau jadi selain mencicipi, tapi kita
tahu adanya makanan ini ada cerita-ceritanya. Ini yang selalu dilakukan oleh teman-teman di Cina. Di Cina. Di Cina itu kalau teman-teman lihat di YouTube, itu selalu mengeksplor bagaimana dia mempersiapkan makanan dari mencangkul, kemudian mendapatkan makanan, kemudian dicuci, kemudian diolah, kemudian masih tradisional tumpunya. Itu dibiayai oleh pemerintah. Untuk apa? Survive makanan tersebut. Sustainable-nya itu dijaga. Bukan hanya sekedar makanan itu, tapi dieksplor dari cara mencarinya, kemudian cara membersihkannya, cara mengolah, cara menyajikan, bahkan sampai makan. Oh, ini keren ya. Di sana itu sampai ini seperti untuk membuat tahu aja masih tradisional. Itu dipakai untuk memperkenalkan budaya. Nah, tempat kita sudah ada ini. Maka ini perlu tantangan bagi kita. Perlu tantangan. Makanan hadir tidak hanya sekedar hadir di meja saja, tapi ada cerita, ada proses, ada petani yang mengambil berasnya, ada yang ibaratnya menggabahi, menginteri itu, itu seni. Masak, sampai akhirnya. Karena di Eropa nggak ada, di Eropa nggak ada. Di Eropa nggak ada ya, Pak? Di Eropa itu nggak ada. Ini memang benar-benar khas kita semua. Iya, maka di Eropa, khususnya di Belanda itu menjual suatu paket namanya Resttafel. Resttafel itu bagaimana tata cara makan. Jadi kalau orang Jawa itu kalau makan itu dengan diladeni itu biasanya ada yang membawa, ada yang menurunkan. Itu gaya jamak Eropa loh. Dan dulu teman-teman yang membantu Belanda waktu tinggal residen di sini, itu kadang-kadang nggak pernah diajari nulis, tetapi mendengarkan. Jadi seperti semur, itu kan makanan Belanda. Ya, kemudian seperti bronkos. Warnanya kecoklatan. Itu coba. Jadi kan gobak sodor. Itu gobek open the door. Jadi itu ya kadang-kadang karena nggak pernah diajarin nulis, tapi cuma mendengarkan apa yang perintahkan. Jadi ada Spaneng. Itu kan Spaneng itu kan orang Belanda. Iya, jadi banyak sekali gitu. Wah, siap. Terima kasih banyak Pak Minta untuk kesempatannya kali ini. Namun sebelum kita tutup nih Pak Minta, mungkin Pak Minta bisa kasih pesan ataupun mungkin closing statement juga untuk generasi muda, khususnya ya harus kenal dengan kuliner kita, khususnya kuliner tradisional. Monggo nih. Oke. Terima kasih Mas Rifki. Teman-teman sekalian, ayo kita sama-sama belajar mencintai tentang budaya kita, khususnya makanan. Maka saya sangat terima kasih sekali dengan teman-teman di Sono Budoyo Museum yang menyuguhkan tentang pengertian bagaimana budaya, sumber referensinya sampai ke penyajian seperti ini. Ini akan memperkaya kita di dalam kita menyajikan tentang kekayaan budaya kita. Ayo kita sama-sama menyelamatkan budaya kita, khususnya kuliner di negara kita. Itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Riki. Untuk kesempatan kali hari ini, dan itu dia sahabat Sono Budoyo, Sono Budoyo Session edisi kali ini, cerita-cerita tentang makanan rakyat. Semoga diskusi tadi bisa menambah referensi dan juga minat sahabat Sono Budoyo untuk bisa main ke pameran Pambogan. Sembari nanti setelah dari pameran jalan-jalan kulineran gitu kita sambil mengulik nih, ada apa sih kisah di balik kuliner-kuliner yang sahabat Sono Budoyo santap. Mungkin kalau misalnya ada sate kelatak di Bantul, bisa nih dicari apa cerita di balik sate kelatak gitu. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Saya pamit, Pak Minta juga pamit. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sahabat museum Selagati. Oke. Matur